Gimana caranya biar sesuatu yang bikin kita tadinya nggak rela jadi rela? Gimana caranya kita rela seseorang yang dekatnya dengan kita tapi nikahnya sama orang lain? Soalnya saya juga nggak rela. Enak aja. Gimana caranya kayak gitu? Maaf ya, saya belum pernah ngerasain sakit sejauh itu, sedalam itu. Sesakit-sakitnya saya masih ada obatnya. Sekarang udah terobati. Apaan sih? Gimana caranya kita bisa rela kalau pas kita berdoa minta sesuatu, Allah malah ngasih kita ujian. Kita lagi getol-getolnya meminta kepada Allah tentang sesuatu yang kita lagi kepengenin banget. Tiba-tiba Allah malah ngasih yang sebaliknya. Gimana caranya biar kita rela kalau kita ditolak dengan bahasa yang lembut? Kalau kita ditolak dengan alasan-alasan yang kadang-kadang gak masuk akal. Kalau kita ditolak alasannya misalnya kayak kita kayaknya gak cocok soalnya hitung-hitungannya gak dapat misalnya. Atau karena mitos-mitos tertentu. Atau orang tuanya kayak gak sreg gitu sama kita. Padahal kita udah berjuang untuk caper-caperan habis-habisan. Modalnya juga udah keluar banyak. Tapi ditolak, gimana caranya kita rela atau lega? Gimana biar kita lega? Ini ada nih. Kalau kita ke masjid pakai sendal eger, pulangnya nyeker. Siapa nih? Terus banyak yang jawabannya politik gitu, nggak usah dibaca. Nah, gitu-gitu deh. Ada beberapa yang agak-agak unik. Tapi yang paling unik yang tadi. Kita udah kegeeran banget dia dekat sama kita tapi jadiannya sama orang lain. Dan orang lain itu bukan siapa-siapa, teman. Nah, itu jahat banget. Gimana caranya kita bisa rela? Pernah gak teman-teman mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita tuh udah siap-siap bakal gagal? Kayaknya bisa dipastiin gak akan berhasil. Contoh, kita kayak mau ngedatangin seorang calon mertua yang anaknya itu idola kampus banget, atau idola sekolah, atau teman masa kecil kayak Spider-Man atau apalah. Terus kita kayak yakin banget bahwa kita tuh bukan standar orang tuanya dan pasti kemungkinan besar akan ditolak. Cuman kan gak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Nah, ternyata ditolak beneran. Nah, gimana rasanya tuh? Apakah kita bisa benar-benar lega dan gak dendam sama dia? Apakah kita benar-benar bisa ngerasa lega dan akhirnya bisa maafin orang tersebut kalau dia misalnya ngezolimin kita, ngejailin kita, ngecurangin kita, nikung kita. Yang terakhir agak berat sih, yang misalnya dia kayak memfitnah kita, ngomongin kita, mengkomen dengan hate di akun kita, meng-kick kita di grup atau nge-block kita di nomornya. Bisa nggak kita lega, kita rela? Terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada orang yang mungkin sering nggak rela dengan perlakuan manusia, tapi dia masih berusaha untuk rela dengan ketentuan Allah. Yang parah tuh sampai ke Allah juga gak rela. Dia gak rela ketika Allah memberikan dia satu ketentuan. Bahkan nikmat pun kadang gak rela. Dikasih nikmat sekian dia berharapnya lebih. Dikasih nikmat begini dia berharapnya begitu. Dikasih fisik yang ini dia berharapnya kayak gitu. Dan seterusnya. Kadang-kadang masalah rambut aja dia gak rela. Belum lagi nanti masalah kulit. Belum lagi nanti masalah tinggi badan, masalah apa segala macam yang sifatnya emang takdir dia diciptakan kayak gitu. Beda dengan mungkin kalau yang masalah-masalah
katakanlah misalnya kayak sesuatu yang sifatnya karena usaha kita kayak berat badan atau jerawatan atau apa, ini kan relatif ya. Tapi kalau emang udah takdirnya kayak gitu, dia nggak rela. Termasuk dia nggak rela dengan ketentuan Allah, dia seorang laki-laki sehingga dia pengen jadi ya transgender gitulah, pengen jadi cewek, terus dia cewek pengen jadi cowok, terus dia bingung gitu, kok dua-duanya nggak enak ya, terus saya jadi apa gitu kan ya. Nah, ini nggak rela gitu kan. Nah, ini semuanya adalah tentang syarhus sadar, berlapang dada. Berlapang dada pertama yang paling penting adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Yang kalau dalam bahasa fikihnya kadang disebut dengan istilah takdir. Disebut dengan istilah takdir. Atau berlapang dada dengan sikap-sikap orang kepada kita. Seberapa besar lapang dada kita sehingga dada kita itu muat dengan kesalahan orang. Makin lapang, makin banyak kesalahan orang yang muat di dalam dada kita. Nggak sampai bikin kita nyesek. Jadi ada kesalahan masih lapang, nggak nyesekin kita, jadi kita masih santai. Kan orang kalau lapang, sebutlah kita kayak di sebuah ruangan atau di mobil aja nih. Kebenaran mobilnya mobil city car yang memang dua row gitu, seatnya cuma 4 orang. Nah, kalau masuknya cuman kita driver nih, masuk 1 orang teman, kita merasa sempit nggak? Enggak. Atau kita jadi penumpang sama driver, masuk seorang teman masih biasa. Masuk yang ketiga jadi 4 orang sekarang masih biasa. Masuk yang kelima, yang keempat jadi 5 orang, mulai agak-agak gimana gitu. Apalagi duduk di belakang kan ya. Nah, kebayang nggak kalau mobilnya bus? Kalau mobilnya city car yang mungkin cuman muat 4 orang nyamannya, terus diisi 5 orang, jadinya gimana? Nggak nyaman kan? Tapi kalau bus diisi 5 orang, masih nyaman, leluasa, karena emang isinya harusnya 35, 40. Nah, artinya dada kita itu sesek tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada orang ketika diomongin dengan satu komen negatif, hate yang masih wajar lah ya, cuman kayak misalnya bilang ria gitu doang, dia udah langsung rame gitu, udah langsung di replay, langsung terus dia kayak ngedebat gitu, langsung di blok, langsung dia kalau perlu akunnya juga ditutup, dia nggak mau pakai lagi Instagram pundung gitu, pundung Visosmed misalnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada satu haters yang satu kata doang, ria, sombong. Ini artinya bukan masalahnya terlalu besar, tapi dadanya mungkin belum lapang. Dan itu juga berlaku kepada pasangan, berlaku kepada keluarga, berlaku kepada orang tua, berlaku kepada guru, berlaku kepada banyak urusan hidup kita. Kadang-kadang satu kata bikin kita nyesek. Tapi ada orang lain yang udah 1000 kata dan katanya semuanya bold, dia biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin 2 kemungkinan, dia orangnya cuek, orang yang nggak mau ngikutin kayak gitu-gitu, dan itu juga bisa jadi buah dari kelapangan dada. Atau kemungkinan kedua adalah dia dadanya emang lapang, hatinya emang lapang. Sehingga salah satu yang kita selalu doain itu apa? Rabbi syrahli, malah sebelum yang lain-lain, Rabbi syrahli sadri. Inilah yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diutus kepada Firaun. Allah berfirman di surat Toha, idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Firaun, dia itu jahat banget. Togo itu jahat banget. Togo itu zalim banget. Togo itu durhaka. Togo itu sangat sombong. Togo itu udah luar biasa kejahatannya. Bukan lagi orang yang kejahatannya masih wajar. Udah di atas wajar, namanya togo. Innahu togo. Firaun itu luar biasa jahatnya. Apa kata-kata Musa? Musa nggak bilang ya Allah beri saya senjata. Karena kalau Musa minta senjata, Allah bakalan kasih senjata yang bisa ngalahin Firaun. Musa nggak bilang ya Allah kasih saya misalnya harta supaya saya bisa ngebeli semua kekayaan Firaun, kekuasaan Firaun saya bayarin aja lebih daripada Korun. Malah yang diminta oleh Musa dalam misi yang sangat berat itu apa? Qala rabbi syrahli sadri. Itu pertama yang diminta sama Musa. Musa berdoa setelah Allah memberi dia perintah, kata Musa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Baru yang kedua, wa yassirli amri, ya Allah mudahkan urusan saya. Jadi kalau dadanya udah lapang, maka urusannya jadi mudah.
Kalau dadanya udah lapang, maka hidupnya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungan dengan pasangannya jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka hubungannya dengan partner atau teman kerja, tim bisnis kita jadi mudah. Kalau dadanya udah lapang, maka teamwork kita dalam suatu usaha sosial, gerakan dakwah atau apapun jadi mudah. Wa yassir li amri. Baru setelah itu, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Selesai? Belum. Yang kita nggak bacain yang keempatnya, waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Dan beri saya juga seorang pendamping yang dia pintar ngomong dan dia itu lebih ngerti realitasnya, lebih tahu apa yang terjadi di sana, saudara saya Harun, supaya kami bisa sama-sama berdakwah kepada di sisimu ya Allah. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Firaun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Firaun itu nggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya, orang yang lapang dada diperlakukan oleh Firaun aja masih belum nyesek. Gimana kalau suaminya bukan Firaun? Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustadz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Firaun? Pastinya lebih besar Firaun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Firaun ya. Artinya emang ya jauh lah insya Allah. Ini bukan dalam masa dalam niat membandingkan. Tapi kalau kesalahan Firaun aja dengan kelapangan dada Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita teman-teman. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Firaun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Yang kalau di bawah Firaun pasti akan lebih lega lagi nih. Di Firaunin aja lega, di Firaunin. Jadi diperlakukan oleh Firaun aja masih lega. Itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca teman-teman. Bukan cuman pas mau ngomong di depan kita baca Rabbi syrah li sadri. Kapan aja Rabbi syrah li sadri, Rabbi lapangkan dada saya, lapangkan dada saya. Kalau mau pulang ke rumah buat yang udah punya pasangan, istri lagi ngambek di pintu, Rabbi syrah li sadri. Pengalaman pribadi. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyampaikan tentang pentingnya syarhus sadar atau lapang dada supaya kita bisa nyaman ketika menghadapi situasi ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Syarhus sadar ini berlaku hubungan kita dengan Allah. Syarhus sadar ini dipakai ketika hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena kalau kita nggak punya syarhus sadar, nggak punya kelapangan dada, kita susah untuk lega menghadapi orang lain, lega untuk ngadapin ketentuan Allah dalam hidup kita. Kita bakalan lebih banyak berkeluh kesah, nyesek, bete, terus rasanya kayak nggak bebas gitu, kayak ada sesuatu yang nyesek banget di dada kita tuh. Nah ini pasti bikin kita sendiri yang nggak nyaman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala udah ngajarin kepada kita satu doa yang dipetik dari bacaan doanya Musa alaihissalam. Ketika mau menghadapi Firaun aja, Musa meminta supaya dilapangkan dada, saking pentingnya modal ini. Jadi sebelum minta mujizat, di antara mujizatnya tongkat jadi ular, mujizatnya nanti bisa ngebelah laut, mujizatnya macam-macam. Sebelum Nabi Musa minta mujizat, karena sifat dari mujizat itu adalah mengalahkan makar-makar musuh. Itulah sifat dari mujizat. Jadi ketika Allah kasih mujizat kepada nabinya, itu bertujuan untuk mengalahkan makar-makar yang dibuat oleh musuh. Misalnya kalau makarnya adalah syair, maka mujizatnya adalah Al-Quran. Sehingga ketika musuh mengatakan bahwa Muhammad itu penyair, terus Allah menantang, kalau memang kalian anggap ucapan Muhammad itu adalah syair, coba aja kalian datangkan satu surat yang sama dan
sama-sama berkualitas. Sehingga ketika Nabi Muhammad membacakan ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim mim ma'kul. Abu Jahal membacakan syair yang lain, Al-fil wal khurtumit tawil. Jadi Abu Jahal membacakan juga satu syair dengan tema gajah. Apa terjemahannya? Saya nggak hafal panjangnya syair itu, hanya pembukaannya. Wal fil, demi gajah, wal khurtumit tawil, demi belalainya yang panjang. Itu diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena syair Abu Jahal ini bukan syair, dia kayak pelajaran tentang gajah ke anak TK. Gajah itu belalainya panjang gitu kan ya, nggak ada angle sejarah, nggak ada hikmahnya, nggak ada rahasia-rahasia ilmiahnya, cuman ya terlalu polos lah. Padahal Abu Jahal itu udah jagonya syair. Jadi ketika orang-orang yang tidak beriman menantang para anbiya, maka Allah kasih mujizat untuk mengalahkan tantangan mereka, tuduhan mereka, kemakaran mereka. Kayak misalnya Firaun ngumpulin para penyihir-penyihirnya yang lulusan-lulusan dari sekolah sihir yang ada di zaman Firaun, mereka juga bikin sekolah sihir. Dan ini terkenal dalam sejarah, memang ada sekolah sihir. Termasuk nanti cerita seorang laki-laki, anak muda yang lagi pengen belajar sihir ke seorang penyihir legend, terus malah dia mengalahkan penyihir itu dengan kalimat iman ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita sekolah sihir di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia kumpulin nih lulusan cum laude dari Universitas Sihir. Semua yang keren-keren, profesornya, yang cum laude-nya, dokter-dokter mudanya, kumpulin semuanya. Ini makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Akhirnya Allah kasih Musa mujizatnya untuk mengalahkan sihirnya para penyihir-penyihir Firaun. Nah, Nabi Musa padahal seorang nabi enggak meminta mujizat kepada Allah, ya Allah kasih saya mujizat untuk bisa mengalahkan kejahatan-kejahatan Firaun. Bukan itu yang pertama diminta oleh Musa, tapi yang pertama diminta oleh Musa itu adalah Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada saya. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mengemban amanah-amanah yang berat. Apalagi kita bergaul dengan banyak orang. Karena orang yang tidak bergaul, walaupun dia soleh, masih kurang istimewa di sisi Allah dibandingkan orang yang soleh dan bergaul. Kan Nabi SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran. Di riwayat yang lain, khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul, ini salah satu dalil saya tentang gaul ya. Jadi gaul itu bukan gaul, bukan. Gaul itu yukhalit, bergaul dengan manusia. Al-mu'min, mu'min yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar atas gangguan mereka. Kayak kita main sosmed kan bergaul berarti kan ya. Tapi sabar dengan para haters. Nah, ini lebih banyak pahalanya atau lebih utama, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka, walaupun dua-duanya mukmin. Di sini kelihatan mukmin yang gaul lebih utama daripada mukmin yang tidak gaul, walaupun sama-sama soleh, sama-sama beriman, harus gaul. Kenapa? Karena dakwah itu adalah pergaulan. Kalau kita tidak mau bergaul dengan masyarakat luas, bagaimana kita akan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada mereka? Bagaimana mungkin risalah Allah ini tersampaikan kepada orang lain kalau kita berdiam diri di mihrab masjid? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada Indonesia kalau kita nggak punya akun sosmed? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada semua komunitas kalau kita membatasi diri bergaul hanya dengan orang-orang yang udah soleh doang gitu? Kalau dalam konteks dakwah, sehingga ketika kita mengambil peran dai dan ingin bergaul dengan manusia, konsekuensinya adalah wayasbir ala adahum, harus bersabar dengan perangai-perangai mereka yang kadang gak nyaman, komen-komen mereka yang kadang gak sesuai harapan kita, respon mereka yang kadang di luar dugaan kita dan seterusnya. Dan kesabaran ini buah dari syarhus sadar, lapang dada.
Dan itulah yang Allah berikan sebagai bekal kepada Nabi Musa dan juga para anbiya. Jadi bisa dibilang teman-teman, salah satu syarat menjadi nabi adalah syarhus sadar, lapang dada. Ada nabi yang pernah nggak lapang dada? Ada, Nabi Yunus. Sekali doang tapi. Dan nggak lapang dadanya Nabi Yunus juga beralasan menurut saya. Kalau kita mungkin akan lebih parah dari itu. Itu juga ditegur sama Allah. Kenapa Nabi Yunus berdakwah di Mesir sekian tahun, lalu mereka menolak dakwah Nabi Yunus, malah memfitnah Nabi Yunus, malah berbuat makar kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merasa kecewa kepada mereka dan meninggalkan mereka. Kecewa dan meninggalkan. Kalau kecewa udah biasa, sedih udah biasa, tapi meninggalkan ini baru namanya udah sempit dadanya. Meninggalkan mereka, ternyata Allah gak ridho dengan pilihan Nabi Yunus. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi Nabi Yunus pelajaran. Pelajarannya, Nabi Yunus singkat cerita dimakan oleh ikan hut. Ada yang bilang nun, ada yang bilang paus, ada yang bilang apa, segala macam, pokoknya ikan aja. Dimakan sama ikan, kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus ke kedalaman laut yang luar biasa, sampai ke kedalaman yang tidak masuk cahaya. Ke kedalaman yang tidak masuk cahaya, karena ada paus tertentu yang dia berenang di kedalaman yang manusia gak akan sampai ke sana, yang gak akan tembus cahaya matahari, sehingga disebut oleh ulama dengan istilah fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Disitulah Nabi Yunus bertaubat, disitulah Nabi Yunus minta ampun, bertasbih kepada Allah. Baru kemudian Allah selamatkan Yunus ke pantai, lalu Allah beri lagi umat untuk didakwahi oleh beliau, dan beliau mulai berlapang dada akan gangguan mereka. Akhirnya Allah lipat gandakan kesuksesan Nabi Yunus dan mendapatkan umat yang sangat banyak. Ini artinya modal utama para anbiya adalah syarhus sadar, dengan berbagai macam skenario yang Allah bikin.